Ini maju dong. Gue udah nungguin. Mati kan. Tuh kan, bener kan? Dari video gue kemarin gue bilang I open up a Pandora's box. Akhirnya gue kebanyakan main. Kali ini dengan sesuatu yang lebih berbeda. Masih sama gaming laptop. Kemarin Legion 5, sekarang Legion Y740. Right? Oke, Legion Y740 sebenarnya keluar duluan sebelum Legion 5. Jadi adalah generasi yang masih menggunakan 3 digit, 3 angka. Dan sekarang ada Legion 5, Legion 7, 5i, 7, segala macam itu udah jadi 1 angka lagi. Nah, ini masih yang generasi sebelumnya. Tapi secara spek, ini lebih tinggi daripada Legion 5 kemarin. Agak berbeda. Jadi oke ya, kita bahas ya. Tapi kita bahas dari luarnya dulu. Secara desain, ini memang salah satu kenapa targetnya Legion itu benar-benar menunjukkan bahwa gaming tuh nggak se-screaming itu. Mau digunakan juga untuk misalnya dibawa ke kantor atau ke coffee shop atau apa, nggak terlihat seperti gamer banget. Walaupun nggak apa-apa kalau memang gamer banget. Cuman ada beberapa yang terasa terintimidatif kalau pakai laptop yang super heavy, super gamer. Jadi gue sebenarnya nggak jago, gue cuma pengen coba-coba. Tapi kalau gue coba-coba laptopnya kebagusan atau terlalu gamer, gue dianggapnya apa? Ya mungkin masih ada yang begitu. Contohnya gue masih pengen punya laptop karena laptop gaming itu powernya kuat. Nah, tapi kita ngomong dari desainnya dulu. Nah, salah satu yang gue suka, 1, nggak screaming gaming, 2 adalah penempatan kabel-kabelnya. Lagi-lagi di belakang itu enak banget pas dibuka, kita nggak ngelihat kabelnya ada di depan. Jadi nggak ada di samping, nggak ada di depan, nggak ada di samping lagi, jadi nggak berantakan. Kita semua coloknya ke belakang. Nah, di belakang ini ada beberapa ports yang sangat-sangat berguna. Dimana pertama ada tulisan di atasnya, sehingga kita nggak usah kayak gue tadi ngangkat karena misalnya baru gitu. Tapi ini juga nyala. Jadi kalau misalnya dalam keadaan nyala, ini bisa lightingnya untuk menunjukkan HDMI mana ya, USB-C mana ya, port LAN mana ya, sampai USB, sampai juga ada DisplayPort. DisplayPort ini berguna untuk menunjukkan refresh rate yang 144 Hz, di mana layarnya ini sebenarnya 144 Hz. Tapi kalau lo punya monitor yang bisa 144 juga, dengan DisplayPort lo nggak turun jadi 120 atau bahkan lebih rendah lagi. Jadi DisplayPort ini berguna lebih baik daripada HDMI. Nah, di belakang sudah terlihat semuanya kabel-kabel yang dibutuhkan. LAN juga ingat masih dibutuhkan kalau kita main game, lebih baik daripada WiFi. Sebuah pilihan, tidak harus tapi sebuah pilihan. Nah, berhubung ini laptop gaming tapi harganya juga cukup serius, jadi jiwa gamernya juga masih pengen keluar, masih pengen nunjukin gamer lah, yaitu dengan lampu-lampu RGB-nya. Memulai dari tempat fan-nya ini bisa RGB keluar juga, dan juga di logo Legion-nya sendiri. Logo Legion-nya di huruf O-nya itu masih bisa kelap-kelip RGB. Jadi masih kerasa gamersnya. Yang paling kerasa adalah sebenarnya di keyboardnya. Begitu kita buka bagian dalamnya. Yuk kita coba. Di bagian dalam, hal paling penting di sini adalah bagi gua layarnya. Layarnya ini sebelum kita ngomongin ketajamannya dan warnanya, frame-nya dulu. Frame-nya ini atas, kanan, kiri, gua nggak masalah. Tapi begitu ngeliat ke bawah, karena demi webcamnya, mungkin frame-nya atas itu tipis, webcam tetap ada, tapi dipindahin ke bawah. Dan bahkan di bawahnya adalah di bawah logo Legion-nya lagi. Which is bagi gue agak jauh. Nah, ini karena kenapa gini ya? Kalau video conferencing atau streaming ngelihat ambil kameranya shoot dari bawahnya, dari eye levelnya, itu kayak kita ngelihat villain atau kita ngelihat bossy, someone who's like looking down on you. Itu agak sedikit masalah, dan apalagi yang mungkin punya dagu lebih dari 1. Mungkin, I don't know. Jadi kalau bisa bagusnya adalah di Legend-Legend berikutnya itu udah pindah ke atas, bahkan dengan ada klipnya, apa namanya, ya itulah penutup yang secara physical, manual itu bagus. Oke, sekarang kita ngomong layarnya. Layarnya probably is the best laptop screen I've ever seen. It's like ini 144 Hz, IPS, gak ada masalah sama sekali sama warnanya, color accuracy. Yang paling nikmat adalah 144 Hz-nya memang. Refresh rate yang cepat banget itu emang paling enak untuk gaming. Jadi kalau gamenya udah maksimal ke 144 Hz, terus lo mau tambahin gila lagi dengan DisplayPort, dengan monitor seperti di belakang gue ini ada Legion
Y44W itu juga 144 Hz juga. Plus juga ini ada G-Sync. G-Sync adalah yang menyamakan, teknologi yang menyamakan antara refresh rate dan frame rate sehingga tidak ada tearingnya. Jadi nggak ada ketinggalannya lah, nggak ada lag-nya, nggak ada split second something yang bikin lo kayak gagal nembak gitu dari suatu first person shooting game. Get it? Cie, udah kayak ahli gue ya untuk gaming. Oke, kita lanjut ke bagian keyboardnya. Pertama, RGB-nya masih bisa diatur dengan software bawaannya. Jadi dia bisa muter-muter warna-warni, kanan-kiri, atau nggak satu warna still, atau mungkin putih aja itu juga semua bisa diatur. Selain itu, keyboardnya sendiri menurut gue tanpa ada, kemarin kan yang Legion 5 tuh ada numlock-nya di sebelah kanan, bagi gue itu nggak ada gunanya. Ini bagus, jadi secara simetrisnya agak masih di tengah, dengan trackpad yang ada tactile button-nya, jadi terpisah dari trackpad utamanya. Di sebelah kiri ada micro key-nya yang bisa lo gunain untuk nge-save suatu action atau suatu command yang secara permanen ada akan di situ terus, tergantung di setiap gamenya, itu bisa di-set aja biar cepet gitu. Sayangnya mungkin cuma 2, harusnya bisa lebih karena di beberapa game memang kita membutuhkan beberapa command yang sudah otomatis lebih dari 2. Yang gue coba kayak CSGO, terus Call of Duty, terus juga Shadow of the Tomb Raider itu merasa bahwa gue main selama 1,5-2 jam gitu ya berturut-turut. Panasnya itu nggak kerasa di keyboard. Mungkin ada beberapa panasnya di pojok-pojok kanan atas ini, tapi di keyboard masih nyaman banget. Tentunya nggak gue pangku ya, tetapnya pakai meja dengan performance mode seperti yang kalau kita mencet FNQ, function Q, itu bisa mengubah performance yang silent, normal, auto, atau juga satu lagi yang dari performance-nya topnya high speed gitu ya. Ya basically dengan tentu pemakaian baterai yang lebih. Oke, kita balik dulu ngomongin ke cooling systemnya. Cooling systemnya seperti lo lihat lubang fan-nya itu ada di kanan belakang, kiri belakang, dan belakang semuanya. Jadi ngebuangnya itu menjauh dari kita, which is one is a good thing. So, well, basically hampir semua laptop juga ke situ sih. Dan yang paling gue suka di bawahnya itu fan masuknya itu gede banget. Jadi semua angin masuk ke situ, dibuangnya ke belakang. Ruangnya banyak banget. Dan yang paling bagus adalah nih, perhatikan belakangnya. Pertama yang menarik adalah gripnya ini, karetnya ini untuk tinggiin laptopnya sendiri itu jaraknya lumayan tinggi. Jadi akibatnya angin untuk masuk lewat bawah itu ruangnya masih banyak. Coba kita buka untuk kita lihat flow udaranya gimana dan lokasi-lokasinya di mana ya. Oke, ini adalah bagian belakangnya. Kita udah buka skrup-skrupnya, ada 1, 2, 3, 4 udah dibuka. Banyak, lebih dari 4. Jadi kalau kita buka, dalamnya terlihat ini adalah sistem pendinginnya yang cold front yang versi pertama. Jadi ada 2 fan yang gede banget kanan kiri, sesuai dengan pojok-pojoknya ini adalah tempat keluarnya udara. Satu lagi yang gue bilang tadi adalah bagian SSD-nya yang sebenarnya gampang diganti, dan memorinya sebelah sini yang masih ada ketutupannya. So, arsitekturnya seperti ini, dan ini adalah plus point dengan sistem pendingin dan upgradable sistemnya ini. Cocok banget. So, kita udah lihat bawahnya, dalamnya tuh seperti apa. Tapi kita yang paling inti dari dalamnya adalah sebenarnya performance-nya. Ini adalah Intel i7 9th Gen, one of the fastest available out there. Dan juga menggunakan yang lebih spesialnya lagi, RTX 2060 yang ada ray tracing-nya. Ray tracing itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita menunjukkan suatu 3D atau dari gaming itu adalah menggunakan, biasanya paling jelas ada dari pantulan-pantulan. Maksudnya pantulan apa? Misalnya kita lihat genangan air, terus bagian atas sama bawahnya secara pantulan tuh bergeraknya tajam banget dan seamless banget. Jadi tujuannya biar lebih realistis, tapi itu sebenarnya membutuhkan kinerja power yang luar biasa, banyak dan kuat. Ya ini bisa. Jadi memang ini saat ini adalah kenapa PC gaming itu masih saat ini di atas konsol gaming dari segi kualitas gambarnya. Asli, I just open a Pandora's box. Jadi ini cocok banget untuk semua game-game terberat PC di luar sana, sambil lo dibungkus di suatu yang sangat-sangat stylish. That's why they call it stylish on the outside, savage on the inside. Yeah. Jadi seolah-olah di dalam tuh ada monster yang bisa jalanin semua jenis game yang ada. Aduh, pusing banget nih. Pusing banget gue. Pusing. Oke. Ini juga come up dengan segala macam Lenovo Advantage-nya. Satu, Lenovo Vantage, pun intended. Jadi ada Lenovo Vantage di dalamnya yang bisa mengatur kecepatan
tergantung kegiatan kita. Kalau kita cuman mau content creating, sampai kita mau main game, sampai mungkin kita santai dengan cuman nulis atau nonton Netflix, mungkin itu menggunakan sesuatu yang lebih silent, lebih pelan, karena nggak butuh prosesor yang lebih kuat. Jadi benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga dapat Windows Home and Student Edition yang worth-nya kalau lo beli langsung, beli sendiri itu 1,8 juta. Dia mendapat 2 tahun accidental protection and premium plan. Itu jadi kalau misalnya lo nggak sengaja, misalnya gue sambil whoops, kopinya jatuh, tumpah, itu di cover. Nah, itu keterangan lebih lanjut bisa lihat websitenya Lenovo tentang 2 years premium plan untuk accidental stuff tadi. Oke? Itu bagus banget. Dan juga ini benar-benar I don't know, ini laptop gaming terbaik yang pernah gue coba. Kayak gue coba banyak banget aja. Tapi it's a start. It's a start untuk bilang bahwa ini kayak Legion 5 kemarin yang mau kayak entry level karena harganya di bawah 20 juta, sekitar 14-15 juta. Tapi kalau ini you wanna be a bit more serious, nggak sampai kompetisi, tapi mau menikmati semua hal yang bisa ditangani game yang ada di luar sana dengan maximum resolution, ray tracing, dengan kecepatan yang wah banget. You can do this. Ini bisa banget dipakai itu dengan harga sekitar 28 juta. Atau kalau mau bersabar lagi, ada juga Legion 7. It's awesome, man. Stylish on the outside, savage on the inside. Itu keren banget, lo harus lihat iklannya. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice. Where's my mouse?